Berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan seseorang itu. Kemudian orang ini bertanya kepada guru lagi, bagaimana contoh paling ringan wahai guru berkah itu? Nah, kata guru ini, kamu pernah lihat anjing dan kambing? Katanya pernah. Tentulah pernah. Dan mungkin tidak pernah ngelihat. Nah, coba lihatlah kambing itu. Kira-kira kambing kalau melahirkan berapa ekor anak yang dilahirkannya? Kalau ada kambing melahirkan kira-kira berapa ekor bapak-bapak? Paling-paling dua ekor. Itu pun jarang ya. Satu, jarang yang dua itu. Kemudian kalau anjing melahirkan kira-kira berapa ekor? Banyak ya. Bisa 6 ekor anjing melahirkan. Artinya dari segi kelahiran, anjing sekali melahirkan itu banyak, sampai 6 ekor. Sedangkan kambing kalau melahirkan paling-paling 1 ekor atau 2 ekor. Itu pun jarang 2 ekor. Nah, secara hitungan matematika, tentu jumlah anjing sebenarnya lebih banyak daripada kambing, begitu kan ya? Lebih banyak anjing daripada kambing kalau dari segi kelahiran. Tapi ternyata dalam kehidupan kita ini jumlah kambing itu lebih banyak daripada anjing. Betul tidak? Dan yang paling anehnya lagi, setiap hari kambing itu dipotong. Ini hari Minggu, ini hari Ahad. Tempat kita ada orang kawinan, ada orang sunatan mungkin anaknya, ada yang selamatan, akikahan. Di Balikpapan ini kira-kira berapa ratus ekor kambing hari ini dipotong. Mungkin sudah kemarin, hari ini tinggal makannya aja. Tapi tidak pernah kita mendengar bahwa di Balikpapan ini kehabisan stok kambing. Ada pernah kehabisan stok kambing? Tidak. Malahan semakin banyak konsumen yang membeli, maka semakin banyak juga kambing di Balikpapan ini. Padahal kan tadi aneh, dipotong, melahirkan paling-paling 1 atau 2 ekor. Tiap hari dimakan orang kambing itu. Orang jual sate kambing di mana-mana. Anjing sekali melahirkan itu bisa sampai 6 ekor. Tapi dalam kehidupan kita jumlah kambing lebih banyak daripada anjing. Nah, kata guru, itulah namanya barakah. Lalu sang murid ini bertanya lagi, orang ini bertanya lagi, kok bisa begitu guru? Gimana rahasianya? Jawabannya kata guru, anjing itu kalau malam dia keliaran. Kalau malam dia keliaran. Tapi kalau mau dekat subuh, apalagi sudah matahari mau terbit, anjing itu dia apa? Tidur. Anjing kalau malam, awal malam itu dia keliaran. Tapi kalau sudah mau dekat subuh, apalagi pas subuh kayak begini, anjing itu sudah banyak tidur. Sedangkan kambing di awal malam dia tidur. Kalau sudah maghrib masuk kandang, tidurlah dia. Tapi tengah malam, apalagi mau dekat subuh, kambing itu sudah bangun semua. Siang kambing gak ada yang tidur. Kalau anjing, lihatin saja kalau pagi itu banyak anjing yang tidur bergelimpangan begitu.
Artinya kata guru, kalau engkau ingin mendapatkan barakah, waktunya itu adalah di waktu subuh. Mendekati subuh, waktu subuh dan di pagi hari. Itu adalah waktu barakah. Nah, kalau seandainya kambing saja bisa barakah ketimbang anjing, lalu bagaimana kita manusia ini yang memanfaatkan waktu subuh kita dengan kegiatan yang baik? Maka insya Allah akan berikan kita barakah yang lebih besar daripada manfaat dari kambing-kambing yang kita sebutkan tadi. Nah, jadi intinya waktu barakah itu adalah banyak di waktu subuh. Lihatin saja kualitas orang yang bangun subuh lalu dia melakukan aktivitas kebaikan, ya terutama sholat subuh, aktivitas di subuh hari itu lebih banyak barakahnya daripada orang yang bermalas-malasan apalagi tidak bangun subuh. Lihat saja dalam kehidupannya. Oh, tapi ternyata itu orang kaya-kaya aja. Iya kaya dari segi materi. Tapi lihat kehidupannya, orang yang nggak bisa tenang, mungkin dalam rumah tangganya bisa berantakan, anak-anaknya mungkin menjadi anak yang nakal, ya kehidupannya mungkin bisa dengan maksiat. Ini tidak berkah. Makanya yang dikatakan tadi, di dalam agama kita itu dituntut bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas. Bukan hanya banyaknya tetapi juga manfaatnya. Banyak tapi tidak ada manfaat, ya percuma. Sedikit tapi bermanfaat, itu yang baik. Itu yang barakah tadi. Ada orang cerita dengan saya, dulu dia bukanlah orang kaya, tapi karena kegigihan di dalam bekerja, maka masya Allah sekarang dia sangat kaya, rumahnya banyak, bahkan rumah yang dia tinggali sekarang sangatlah besar sekali, kayak istana lah ibarat kata. Kemudian tokonya di mana-mana. Dia cerita waktu dia pertama kali mungkin masih masa muda-mudanya, dia jualan baju itu katanya. Dia bilang, saya masih kuat-kuatnya, masih muda tuh ya, masih berjuang itu. Saya buka toko itu pagi hari. Jadi kalau ibarat kata jam 7 orang belum buka, saya sudah buka. Dia jualan di Kelandasan. Di Kelandasan itu kan orang buka toko siang ya, jam 10, jam 9, jam 10 dan seterusnya. Kata dia, saya buka toko itu jam 7 saya sudah buka toko. Kenapa katanya? Karena mungkin ada saja orang ke pasar Kelandasan itu jam 7 belanja ini, belanja itu. Saya sudah buka itu. Jadi orang yang buka toko jam 10 pagi, jam 10 nih ya, belum dapat apa-apa. Saya sudah dapat apa namanya? Saya punya barang sudah banyak yang laku. Itu yang sering saya kerjakan sampai saya berhasil seperti ini. Nah, coba lihat itu seperti itu. Dalam segi jualan saja ternyata keberkahan itu di waktu subuh. Nah, sampai masya Allah orang itu sekarang termasuk orang yang kaya lah, dari salah satu orang penjual-penjual pakaian di Balikpapan ini, termasuk yang sukses dalam berdagang. Dia punya rumah besar, punya ruko di mana-mana, kemudian apa namanya, banyaklah masya Allah. Allah berikan barakah tadi. Kenapa? Karena dia melihat katanya di waktu pagi, di waktu subuh itu sangatlah berkah sekali. Jadi
Berkah itu tidak bisa diukur dengan banyak, tapi berkah itu bisa diukur dengan manfaat. Coba lihatlah kita ini yang sudah di atas umur 40 tahun, pasti rasa-rasanya merindukan suasana tempo dulu itu. Dan saya merasanya suasana yang paling berbahagia itu perasaan saya adalah di tahun 80-an, tahun 90-an. Itu perasaan saya tahun-tahun yang sangat berbahagia bagi kita. Artinya mungkin mobil pada zaman itu ya, Balikpapan masih mobil ini apa namanya? Engkol. Masih ingat zaman dulu? Pak Saiful sudah di sini tahun 80-an? Belum. Balikpapan dulu naik mobil angkot kayu, itu mobil kayu. Jadi kalau mau jalan di Engkol dulu. Di sini daerah Ring Road ini masih hutan. Masih banyak orang nanam durian, nanam cempedak, hutan belantara. Balikpapan paling mentok paling mentok sampai itu PDAM situ, jembatan PDAM. Sisanya hutan semua. Tapi subhanallah, kehidupan waktu itu perasaan sangat tenang sekali. Anak-anak banyak bermainnya di lapangan. Kita kemana-mana nggak jauh. Sederhana sekali, tapi kebahagiaan itu sangatlah luar biasa. Kita sering kumpul dengan keluarga. Kalau maghrib itu sudah pada mengaji semua. Ngaji Al-Quran, sangat ramai sekali, sangat bahagia sekali. Dengan kehidupan yang sesederhana mungkin, tapi ketenangan dan kebahagiaan itu sangat banyak sekali kita dapatkan. Lah sekarang Masya Allah, semuanya sebar praktis. Tapi berapa banyak di rumah orang, satu keluarga itu jarang bertemu. Si anak sibuk ke sana, si bapak sibuk ke situ, si mama sibuk ini dan sebagainya dan seterusnya. Itu sering terjadi di zaman sekarang ini. Rumah zaman dulu besar-besar, halamannya luas-luas. Sekarang rumahnya RSS, rumah sangat sempit. Ada kalau zaman dulu kan di sini kan disebut namanya RSS. S-nya 3 kali. Saya ingat saya cuma 2. 3 ini. Dulu kan artinya RSS, rumah sangat sederhana. Dipelesetin sama orang-orang RSS, rumah sangat sempit. Sekali. Sekarang nggak ada lagi namanya RSS, tapi sekarang rumahnya namanya tipe 21. Kenapa 21? Karena 2 langkah 1 WC, 2 langkah 1 kamar, 2 langkah 1 dapur, semuanya serba 2 langkah. Sangat kecil sekali. Gaji orang zaman sekarang banyak. Ada yang 5 juta, 7 juta, 10 juta, tapi coba lihat kehidupannya. Sangatlah susah ibarat kata untuk mendapatkan ketenangan itu. Akhir bulan bayar kredit ini, bayar kredit itu. Kayaknya serba susah. Kenapa demikian ya tadi? Karena kurangnya barakah. Ya, zaman dulu pagi-pagi kita sudah bangun semuanya. Sebelum subuh sudah bangun kita semuanya, orang-orang kampung itu. Ramai sekali kehidupan zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang coba lihat, subuh aja orang banyak tiduran masih. Nah, jadi rahasia barakah itu adalah di waktu subuh. Saya pernah nonton film tahun berapa ya? Mungkin tahun 2007 atau 2000 berapa. Namanya KCB, Ketika Cinta Bertasbih. Ya, itu kisah di anak-anak sekolah di Mesir.
Jadi ketika anak Mesir ini, santri dari Mesir ini pulang ke Indonesia, dia kepingin menikah. Banyaklah perempuan-perempuan yang dijodohkan kepada dia. Ini orang tuanya, adik perempuannya ingin menjodohkan teman-temannya kepada kakaknya ini yang laki-laki ini yang baru pulang dari Mesir, dari Kairo. Jadi adiknya perempuan si anak laki-laki ini, dia bilang sama mamanya, "Mak," bahasa kitanya nih ya, "bagaimana Mas Azam itu nikah dengan teman saya aja," bahasa kitanya nih ya, "dengan teman saya saja." Kata mamanya, "Yang mana temanmu?" "Itu loh yang kemarin tinggal di sini, pernah nginap di rumah kita." Kata mamanya, "Gak mau," bahasa kitanya. "Loh kenapa?" katanya. "Orang kemarin tuh di sini dia habis salat subuh tidur," katanya. Habis salat subuh tidur. Perempuan macam apa itu kalau habis salat subuh tidur? Tidak mau saya punya mantu seperti itu. Coba bayangkan. Ini orang yang mengerti tentang keberkahan tadi. Dia tidak mau menikahkan anaknya dengan perempuan yang habis salat subuh tidur. Karena kalau ada orang habis salat subuh tidur, ini jar orang bahari apa ya? Rezeki dipatok ayam. Rezeki dipatok ayam. Dan tidak maulah mamanya menikahkan itu. Subhanallah. Kita ini melihat zaman dulu dengan zaman sekarang memang berkahnya beda. Coba lihat zaman dulu tuh ya. Ada orang berkeluarga, anaknya itu bisa sampai 7, 10, mungkin ada yang belasan anak itu dalam satu rumah. Tapi orang tua zaman dulu dan pekerjaan cuma petani saja. Bagaimana kerjaan petani itu? Ya, habis sholat subuh terang-terang sedikit, habis sarapan mereka ke sawah. Nanti jam-jam 11 pulang ke rumah. Sudah di rumah sudah. Nanti habis asar dikit-dikit ke sawah lagi ngeliatin ladang dan sebagainya. Tapi orang zaman dulu bisa menghidupi anak-anak mereka, bahkan bisa menyekolahkan anak mereka. Ada yang jadi insinyur, ada yang sampai ke luar negeri. Kan aneh seperti itu. Lah orang zaman sekarang punya anak 2, gajinya besar, tapi setengah mati menyekolahkan anak itu. Kenapa demikian? Coba lihat keberkahan yang dia dapatkan itu ada atau tidak. Bagaimana subuhnya, bagaimana sholat 5 waktunya, terutama di waktu subuh tadi. Banyak di antara kita yang meninggalkan barakah. Waktu barakah itu yakni di waktu subuh. Para ulama kita mengatakan ada 2 waktu yang sangat favorit untuk mendapatkan barakah. Ada 2 waktu yang waktu favorit untuk mendapatkan barakah. Dan orang zaman dulu, orang kita dulu ya, tahun 80-an 90-an, itu sangat menekankan 2 waktu ini. Apa itu? Yang pertama waktu subuh. Waktu subuh. Dan yang kedua adalah waktu maghrib. Ini saya rasakan tahun 80-an, tahun 90-an. Itu sangat dimanfaatkan 2 waktu itu. Saya merasa waktu dulu masih kita kecil ya, mungkin bapak-bapak sama aja. Kita habis sholat maghrib itu selalu kumpul di rumah, di masjid, di mana mengaji kita semuanya mengaji. Ada alif-alifan, zaman dulu namanya alif-alifan. Alif depan A, alif depan I, bawah I, alif depan U, A, I, U. Zaman sekarang nggak ada lagi sih ya. 2 waktu itu dimanfaatkan, subuhnya dimanfaatkan, maghribnya dimanfaatkan. Maka apa yang kita lihat tadi? Semua anak-anak zaman dulu yang mereka diajarkan dengan orang tuanya, hasilnya luar biasa. Coba lihat anak-anak zaman sekarang, masya Allah, pendidikannya sekolah di sini, di situ dan sebagaimana. Tapi lihat hasilnya.
Berapa banyak anak-anak zaman sekarang ini yang masih muda, masih berpotensi untuk mengejar ilmu, menuntut ilmu, tapi ternyata gagal dalam menuntut ilmu. Bahkan berapa banyak, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi afiyah, yang mereka melakukan hubungan masih di waktu SMP, SMA dan sebagainya. Zaman sekarang. Nah, jadi seperti itu, sangat luar biasa. Ada seorang ulama ditanya, kenapa wahai Tuan Guru, waktu pagi hari itu udaranya segar? Udaranya segar. Kata ulama ini, karena di pagi hari itu, di waktu subuh itu, udaranya belum terkontaminasi dengan nafas-nafas orang-orang munafik, dan belum terkontaminasi dengan nafas-nafasnya orang ahli maksiat. Jadi waktu subuh itu kan segar tuh ya. Orang-orang munafik itu waktu itu belum bangun. Ya, belum bangun. Orang-orang ahli maksiat waktu pagi itu, waktu subuh belum bangun dia. Nafas pagi itu, di pagi hari masih dipenuhi dengan nafas-nafas orang yang saleh, dengan nafas orang-orang beriman, sehingga suasana subuh itu udaranya segar, adem, enak dan seterusnya. Tapi kalau sudah jam 9, jam 10, apalagi di siang hari, maka udara itu tidak segar lagi. Kenapa? Karena orang-orang munafik, orang-orang ahli maksiat, mereka sudah bangun dan melakukan aktivitas-aktivitas mereka masing-masing. Itu jawaban yang sangat luar biasa. Kalau kita kan belajar IPA, belajar biologi ya, waktu dulu ya, karena udaranya belum tercemar dengan asap knalpot, asap pabrik, belum tercemar dengan asap rokok dan sebagainya, makanya di pagi hari segar. Tapi ulama ini berpandangan beda, karena jawabannya waktu pagi itu belum terkontaminasi udaranya dengan nafas-nafasnya orang-orang munafik, belum terkontaminasi udaranya dengan nafas-nafas orang ahli maksiat. Masya Allah. Baik, kesimpulannya adalah hidup itu bukan hanya kuantitas, tapi juga kualitas. Dalam hidup dan kehidupan ini bukan hanya banyaknya, tapi juga manfaatnya. Dan manfaat inilah yang disebut namanya barakah. Dan kita mengharapkan dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini untuk menuju negeri akhirat, carilah barakah itu dengan mendapatkan banyak dan juga mendapatkan manfaatnya. Kuantitas dan kualitas tadi perlu kita cari sebanyak-banyaknya, sehingga kita bisa mendapatkan barakah tadi. Apa itu barakah? Barakah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan seseorang. Dia punya harta, harta itu berikan manfaat kepada dia, pada keluarganya untuk menuju ridho Allah. Dia punya kesehatan, maka kesehatan itu adalah dia bawa menuju kepada jalan ridhonya Allah. Dia punya waktu, dia manfaatkan waktu itu untuk mencari ridhonya Allah. Dan barakah itu yang paling banyak ada adalah di waktu subuh. Dan sebagian ulama dan ada ulama lagi menambahkan adalah di waktu maghrib. Artinya dua waktu ini, waktu subuh dan waktu maghrib adalah dua waktu yang sangat barakah sekali. Tetapi kalau ditimbang antara waktu maghrib dan waktu subuh, maka para ulama mengatakan waktu subuh
itu adalah waktu yang paling banyak barakah yang Allah turunkan kepada seluruh umat manusia. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, maka manfaatkanlah di waktu subuh itu dengan kebaikan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan berkah yang sangat besar buat kita. Berkah itu bukan hanya di dunia, tapi berkah itu kita akan rasakan sampai kita meninggal, sampai masuk ke liang kubur, sampai bangkit dari kubur. Bahkan berkah itu puncaknya nanti adalah ketika kita akan masuk surga Firdausnya Allah di akhirat nanti. Itulah para jamaah 10 menit tentang berkah, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahannya kepada kita semuanya dari dunia sampai ke negeri akhirat nanti. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hari ini insya Allah saya akan berangkat ke Jakarta karena ada pertemuan dengan guru kami Al-Habib Umar bin Hafidh, lagi berada di Jakarta. Jadi kami para alumni Hadramaut akan berkumpul di Jakarta insya Allah. Kemudian insya Allah kami nanti berangkat umrah membawa rombongan di tanggal 29 Agustus. Kami berangkat dari Balikpapan sore hari. Kemudian besok harinya tanggal 30-nya baru kami berangkat dari Surabaya menuju ke Saudi Arabia. Jadi kami berangkat di malam hari dari sini, maghrib maksudnya, sampai di Surabaya malam, istirahat 1 malam. Kemudian besok paginya kami sudah siap-siap untuk menuju ke Saudi Arabia. Kiranya cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.